Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Safira Utami. Teman-teman bisa panggil Najwa ya. Najwa dari unit MTS Ma'arif NU 2 Cilongok, kontingen M22. Teman-teman, tahukah kalian fakta pentingnya tentang darah? Di Indonesia, 1 dari 16 orang sangat membutuhkan darah. Darah tersebut digunakan sebagai transfusi tambahan untuk korban kecelakaan, persalinan, penyakit kelainan darah, dan operasi. Faktanya, hanya 1 dari 80 orang yang mau menyumbangkan darahnya. Selain penjelasan tentang darah, teman-teman juga mesti tahu nih beberapa fungsi dari darah. Di antaranya adalah yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang ketiga, mengganti sel-sel yang rusak. Itu ya teman-teman beberapa fungsi dari darah. Selanjutnya, apa sih perbedaan donor darah dan transfusi darah? Donor darah adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat dan memenuhi persyaratan ke orang yang membutuhkan. Jadi, donor itu darah yang dikeluarkan dari tubuh seseorang. Sedangkan transfusi itu darah yang dimasukkan ke tubuh seseorang. Mengenai donor darah, ada 2 jenis donor darah. Di antaranya adalah donor darah sukarela atau lebih dikenal dengan sebutan DDS. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan donor darah sukarela? Donor darah sukarela adalah seseorang yang menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa. Banyaknya DDS yang rutin melakukan donor darah dapat membantu memenuhi darah setiap hari. DDS dapat membantu tersedianya darah sehat yang sudah siap untuk diolah dan siap untuk digunakan kapanpun. Hal ini tentu sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan darah. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan donor darah, teman-teman harus memenuhi beberapa persyaratan. Apa saja sih syarat donor darah? Yuk kita cari tahu sama-sama. Syarat donor darah diantaranya adalah yang pertama, laki-laki atau wanita berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mm hidrogium dan diastolik 50 sampai 100 mm hidrogium. Yang keenam, tidak memiliki penyakit yang beresiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis, sifilis, dan penyakit yang beresiko tinggi lainnya. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan untuk melakukan donor darah. Ketujuh syarat tersebut harus teman-teman penuhi semua ya jika ingin melakukan donor darah. Jadi, harus kemana nih kalau mau donor darah? Kalau teman-teman ingin melakukan donor darah, teman-teman bisa langsung datang ke unit donor darah PMI yang ada di daerah teman-teman. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri, teman-teman bisa langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Banyumas di Jalan Bekaja nomor 37, Sukareja Tengah, Banyumas. Selain itu, PMI juga mengadakan donor darah keliling loh dengan cara mendatangi desa-desa, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi. Tujuan adanya donor darah keliling adalah untuk jemput bola, sehingga pendonor tak perlu datang ke kantor PMI. Tentunya hal ini lebih terjangkau, lebih efisien, dan lebih hemat biaya transportasi.
Terus gimana nih alur donor darah? Alur donor darah adalah yang pertama, mengisi formulir dan validasi pendonor. Yang kedua, pemeriksaan dokter. Yang ketiga, pemeriksaan HB dan golongan darah. Yang keempat, cuci lengan. Yang kelima, pengambilan darah. Dan yang keenam, menikmati menu donor. Jangan lupa teman-teman untuk membawa identitas diri seperti KTP, SIM, atau kartu pelajar. Jika teman-teman baru melakukan donor darah, teman-teman akan diberi kartu tanda anggota. Nah, kartu tanda anggota ini yang harus teman-teman bawa saat melakukan donor darah. Contohnya kayak gini ya teman-teman. Kamu nanya manfaat donor darah. Kamu bertanya-tanya manfaat donor darah. Biar aku kasih tahu ya jawabannya. Manfaat donor darah diantaranya adalah yang pertama, mendapat kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang yang membutuhkan. Yang kedua, kesehatan kita menjadi terpantau karena kondisi kesehatan kita dapat diperiksa secara teratur. Yang ketiga, membuat tubuh semakin sehat. Sebab dengan mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru. Yang keempat, dapat bergabung dalam organisasi PMI untuk menambah relasi atau teman dan berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah DDS akan meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Selain mendapat beberapa manfaat, pendonor juga mendapatkan penghargaan loh. Seperti yang pertama, penghargaan kepada DDS 50 kali yang diberikan oleh PMI kota atau kabupaten. Yang kedua, penghargaan kepada DDS 75 kali yang diberikan oleh gubernur dan PMI provinsi. Dan yang paling istimewa adalah penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada DDS 100 kali yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Selain mendapatkan penghargaan, pendonor juga bisa mendapatkan makanan, minuman, kaos, gantungan kunci, dan lainnya. Ada juga nih program khusus dari PMI, namanya Sweet 17 Blood. Jadi, saat teman-teman tepat berusia 17 tahun, teman-teman datang ke PMI dan melakukan donor darah. Nanti teman-teman akan diberi piagam penghargaan. Teman-teman, bagi para DDS yang sudah mendonorkan darah akan diberi beberapa fasilitas dari PMI, yakni 1. Apabila pendonor membutuhkan darah untuk dirinya sendiri, maka biaya pengolahan darah gratis. Sedangkan untuk keluarga seperti anak, istri, suami, atau orang tua kandung cukup membayar 50%. Yang kedua, bila berobat ke poliklinik umum PMI, maka pendonor akan mendapatkan keringanan biaya seperti bagi yang sudah donor 1-24 kali membayar 75%. Bagi yang sudah donor 25-49 kali membayar 50%. Bagi yang sudah donor 50-75 kali membayar 25%. Dan bagi yang sudah donor lebih dari 75 kali, maka tidak dikenakan biaya sama sekali atau gratis. Gimana? Menarik bukan? Untuk teman-teman yang menjadi anggota PMR Madya juga bisa berperan loh. Apa sih peran PMR Madya? Peran PMR Madya diantaranya adalah yang pertama, teman-teman bisa mengajak orang lain yang sudah memenuhi syarat untuk donor darah, seperti keluarga, sahabat, guru, dan orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, teman-teman juga bisa berkreasi dengan cara membuat souvenir untuk para pendonor darah dan membuat poster atau video yang berisi ajakan untuk melakukan donor darah. Jadi, buat teman-teman yang udah memenuhi persyaratan, jangan ragu lagi untuk donor darah. Dan bagi teman-teman yang belum memenuhi persyaratan, tetap semangat ya. Apalagi teman-teman udah tahu nih fakta-fakta tentang darah, fungsi tentang darah, perbedaan donor darah dan transfusi darah, pengertian DDS, syarat donor darah, dan alur donor darah. Yuk donor darah agar kita semua menjadi orang yang bermanfaat dan bisa membantu sesama. Donor darah, selamatkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.